Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrama Wildan, NIM 274.003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang material teknik yang berjudul korosi. 1. Definisi. Definisi korosi adalah proses degradasi, deteriorisasi, perusakan material yang terjadi disebabkan oleh lingkungan sekelilingnya. Apapun definisi korosi dari pakar lain. 1. Perusakan material tanpa perusakan mekanis. 2. Kebaikan dari metalurgi ekstraktif. 3. Proses elektronika dalam mencapai ketimbangan termodinamika suatu sistem. Jenis korosi. Pertama, korosi kimia atau semisal corrosion, yaitu korosi yang terjadi dengan reaksi kimia secara murni. Biasanya terjadi pada temperatur tinggi atau dalam keadaan kering. Contohnya katup motor bakar. Kedua, korosi elektrokimia atau semisal corrosion, yaitu korosi yang terjadi bila reaksi berlangsung dengan suatu elektrolit, yaitu cairan yang mengandung ion-ion. Reaksi berlangsung dengan adanya air atau uap air. Reaksi semacam inilah yang paling banyak terjadi pada reaksi korosi. 3. Reaksi terjadinya korosi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbon. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH20. Suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Ion besi yang berbentuk pada periode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi Fe2O3XH20, yaitu karat besi. Mengenai bagaimana dari besi itu bertindak sebagai anoda dan bagaimana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. D. Pengulangan korosi. 1. Uniform atau general attack atau korosi umum. 2. Galvanic corrosion atau korosi galvanik. 3. Crevice corrosion atau korosi celah. 4. Pitting corrosion atau korosi sumur. 5. Intergranular corrosion atau korosi batas butir. 6. Selective leaching atau korosi selektif. 7. Erosion corrosion atau korosi erosi. Dan 8. Stress corrosion atau korosi tegangan. 1. Uniform atau general attack korosi umum. Korosi yang terjadi pada baja akibat adanya reaksi kimia atau elektrokimia yang merata pada permukaan logam. Pencegahannya adalah A. Menggunakan material yang tepat dan pelapisan atau coating. B. Melakukan inhibitas dan cathodic protection. Inhibitan atau suatu zat yang ditambah dalam konsentrasi yang kecil ke lingkungan untuk menurunkan laju korosi. C. Protection kathodik. Dan D. Dengan melakukan pelapisan dengan cat atau dengan material yang lebih anodik. Uniform general attack atau korosi umum. Korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada permukaan material akibat bereaksi dengan oksigen. Biasanya, seragam ini terjadi pada material yang memiliki ukuran butir yang halus dan
homogenetasnya yang tinggi. 2. Galvanic corrosion atau korosi galvanik. Terjadi akibat adanya beda potensial antara dua benda yang terhubung secara elektrolik. A. Logam yang ketahanan korosinya kurang atau disebut dengan anodik. B. Logam yang ketagihan korosinya tinggi atau disebut dengan katodik. Pengendalian korosi galvanik adalah 1. Hindari pemakaian dua jenis logam yang berbeda. B. Penggunaan logam yang lebih anodik dengan rasio yang lebih besar dibanding logam katodik. 3. Lapisan pada pertemuan dua logam yang berbeda jenis. 4. Gunakan logam ketiga yang lebih anodik. 2. Galvanic corrosion atau korosi galvanik. Yang ketiga, crevice corrosion atau korosi celah. Korosi lokal yang sering terjadi pada celah atau daerah yang dilindungi. Penyebabnya adalah lautan yang terjebak pada lubang dari permukaan gasket, lap join atau kotoran yang terjebak di bawah baut atau pada kepala rivet. Crevice corrosion atau korosi celah, cara pencegahannya adalah mengondisikan benda dalam kelembapan yang rendah atau low humidity. Terus hindari pemakaian sambungan paku keliling atau baut. Gunakanlah sambungan las. Terus gunakan gasket non-outboarding dan usahakan menghindari daerah aliran udara. 4. Pitting atau retting corrosion atau korosi sumur. Korosi ini sering mengakibatkan terjadinya lubang-lubang pada logam. Jenis korosi yang sangat berbahaya karena sulit untuk mendeteksi dan mengukur secara kuantitatif. Korosi sumuran adalah korosi yang terjadi akibat cacat pada permukaan material, seperti celah atau lubang kecil pada daerah cacat atau lubang kecil. Pada daerah cacat ini akan lebih anodik dibandingkan permukaan material, sehingga korosi akan menuju bagian dalam material. Cara pencegahannya adalah dengan cara pertama, dengan memiliki material yang tahap terhadap korosi sumur. 2. Hindari permukaan logam dan cacat goresan. 3. Memperhalus permukaan material. 4. Menghindari variasi yang sedikit pada komposisi material. 5. Intergranular corrosion atau korosi pada butir. Korosi pada butir adalah korosi yang terjadi pada sepanjang batas butir dan batas-batas bersifat anodik dan bagian tengah butir bersifat katodik. Korosi ini terjadi akibat presipitasi dari pengotoran sebagai krominium di batas butir yang menyebabkan batas butir menjadi rentan terhadap serangan korosi, di mana presipitat krom karbida terbentuk karena karbon meningkat yang ada di sekitarnya, sehingga krom di sekitarnya akan berkurang dan terjadi korosi. Korosinya yang terjadi akibatnya adalah 1. Ketidakmurnian di batas butir. 2. Pertambahannya salah satu dari elemen paduan di batas butir. 3. Pengurangan salah satu elemen paduan di batas butir. Contoh peristiwa tersebut adalah proses terbentuknya presipitat karbon karbida. 5. Intergranular corrosion atau korosi batas butir. Cara pengendalian korosi batas butir tersebut adalah 1. Turunkan kadar karbon di bawah 0,03%. 2. Tambahkan paduan yang dapat mengalirkan karbon. 3. Bandingkan cepat dari temperatur tinggi. 5. Peralutan karbidat melalui pemanasan. 6. Hindari pergelasan. 6. Selective lighting atau korosi selektif. Penghilangan satu elemen dari suatu paduan padat melalui poros korosi. Korosi ini disebabkan karena komposisi yang terletak tidak merata pada material. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa-pipa besi atau cor. Contohnya adalah penghilangan Zn pada paduan beras atau kuningan. Terus penghilangan Ai atau CO